What's up semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Peter Firmansyah di vlog yang keempat. Kali ini suasana lebih santai ya, lebih cozy, lebih nyantai. Saya mau bahas masalah impian dan cita-cita di vlog keempat ini. Oke, di awal nih supaya kalian tahu nih, untuk teman-teman yang simak dari awal sampai akhir vlog yang keempat ini, khusus untuk cowok akan saya kasih hadiah jeans Selvedge dari bahan Jepang, edisi lama, cuma waktu itu di harganya ini dibanderol sekitar 2,5 juta. Ukuran lengkap saya akan kasih untuk yang beruntung dan kasih komen yang terbaik. Komennya yaitu harus merangkum dan menambahkan apa yang saya bahas di vlog keempat ini. Dan khusus untuk cewek yang komen, saya akan kasih hadiah jaket kulit. Jaket kulit terbuat dari bahan kulit domba asli, khusus untuk cewek, oke? Sekali lagi, hadiah akan saya kasih pada orang yang beruntung dan kasih komen yang terbaik. Ingat, komennya adalah merangkum dan menambahkan tentang yang saya bahas di vlog keempat ini, oke? Sekali lagi, simak terus. Bercita-citalah setinggi bintang, bukan setinggi langit, tapi setinggi bintang. Kenapa? Bintang lebih tinggi dibanding langit. Kenapa kita harus bercita-cita setinggi bintang? Karena apabila kita tidak bisa menggapai setinggi bintang, setidaknya kita bisa menggapai yang setinggi awan ataupun setinggi langit. Yang jelas lebih tinggi cita-cita dan impian kita dibanding orang lain. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sangat penting. Kenapa? Karena hidup kita bertujuan karena mimpi. Karena hidup kita memperjuangkan hidup kita karena mimpi. Ya, sekali lagi, karena mimpi. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya tentang impian dan cita-cita. Bagaimana dahsyatnya impian dan cita-cita ini bisa mengubah kehidupan kita, bisa mempermudah ikhtiar kita, dan yang terjelas adalah bisa membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Itu yang paling dahsyat tentang impian dan cita-cita. Oke, pengalaman pribadi saya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua, baik yang buruk ataupun yang baik. Yang buruk bisa dijadikan pelajaran berharga, yang baik pun bisa dijadikan contoh. Itu maksud tujuan saya membuat vlog. Dan setiap vlog pure 100% adalah pengalaman pribadi, bukan teori semata seperti dosen yang hanya membicarakan teori, tapi adalah pure pengalaman pribadi. Kenapa kita harus mempunyai cita-cita dan impian? Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terombang-ambing, supaya tujuan kita jelas, mau dibawa kemana, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerja keraskan dalam hidup kita, dan supaya terarah kemana jalan hidup kita akan menuju. Itu adalah fungsi dan pentingnya cita-cita dan impian. Begitupun dengan saya, begitupun dengan pengalaman pribadi saya. Di awal saya bekerja keras, di awal saya membangun usaha. Dulu, zaman saya sekolah, saya adalah pemain band, anak band. Ceritanya, saya mau bercerita tentang zaman dulu. Saya selalu punya impian, saya ingin menjadi rockstar. Kemana-mana saya ngeband, walaupun ngebandnya di 17 Agustusan ya, di sekitaran rumah, di RT RW setempat. Tapi cita-cita saya ini ya memang kuat gitu. Saya ingin menjadi seorang pemain band yang terkenal. Saya dulu zaman SMP sering nonton VCD ya. Dulu zaman VCD, bukan DVD. Sekarang DVD, dulu VCD. Saya beli VCD bajakan tentang ya perjalanan hidup anak band, tentang touring anak band di luar negeri. Di situ keinginan saya menggebu-gebu. Wah, kayaknya enak nih jadi rockstar nih. Bisa keliling dunia, bisa ketemu band-band dengan band-band yang lain, bisa bergaya sesuka hati, bisa berpenampilan seperti apa yang kita mau, dan tidak harus
Tidak harus pakai kemeja sama dasi, itu yang paling saya nggak suka dalam kehidupan saya. Saya harus bekerja pakai kemeja dan dasi. No way, no way, saya tidak suka. Saya bisa bebas, saya bisa mengapresiasikan apa yang saya mau. Itu dulu cita-cita saya, impian saya. Walaupun terkesan impossible, terkesan tidak mungkin lu bisa dapetin, tapi itu cita-cita yang terus terngiang. Setiap kali saya tidur, saya mendambakan, wah kayaknya enak jadi rockstar, wah kayaknya seru nih bisa keliling dunia. Itu yang saya cita-citakan dari sejak saya SMP, sejak mengenal band-band luar negeri, sejak mengenal dan sering mendengarkan dan memainkan band-band kesukaan saya. Dan tahu apa yang terjadi? Kalian semua sudah tahu apa yang sudah saya hasilkan, apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya lakukan. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu. Dan akhirnya saya punya brand usaha yang membawa saya ke tempat yang saya inginkan. Betul tidak? Saya bisa ketemu dengan semua pemain band yang saya suka, yang saya kagumi sejak dulu. Dan yang paling dahsyat, saya bisa tur bareng sama mereka. Gila nggak? Itu adalah hal yang tidak mustahil dan mungkin. Di awal semua menolak. Di awal ada penolakan pada saya. Orang bilang saya takabur, orang bilang saya sombong, orang bilang saya terlalu banyak berhayal. Tapi gila, impian dan cita-cita itu harus kita tanamkan. Tidak ada yang tidak mungkin, bro. Semuanya mungkin, asal kita percaya, asal kita yakin dengan apa yang kita ikhtiarkan dan kerja keraskan. Dan ternyata semua impian saya bisa jadi kenyataan. Percaya atau tidak? Semua jadi kenyataan. Selalu ada saja satu permasalahan ketika kita punya impian yang besar, ketika kita punya cita-cita yang besar, selalu aja ada orang pesimis. Ada sekelompok orang pesimis yang tidak percaya dengan impian. Selalu saja ada orang pesimis yang menolak apa yang kita rencanakan. Tapi kita harus jadi orang yang optimis. Saya adalah orang yang selalu optimis. Saya selalu percaya diri dengan apa yang saya kerjakan. Itu penting. Mungkin untuk sebagian orang akan menganggap saya takabur, akan menganggap saya sombong, akan menganggap saya terlalu banyak berhayal. Tapi semuanya mungkin terjadi. Ya, contohnya saya. Contohnya apa yang saya impikan semuanya terjadi. Semuanya menjadi kenyataan. Makanya saya bisa berbicara seperti ini. Dan saya bisa membuat vlog di tempat ini untuk meyakinkan semua teman-teman. Pada dasarnya kita harus punya cita-cita dan impian untuk menjadi tujuan hidup kita. Saya ada sepenggal cerita di awal saya berjuang bersama PSD ya. Di awal saya membuat usaha, di awal perjuangan ya. Ketika itu saya belum menjadi apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, tapi usaha saya sudah jalan, lumayan lah. Di situ ada forum, betul waktu itu forum jeans ya, kumpulan anak-anak pecinta jeans. Ada forum jeans berupa ya blog gitu ya. Email kepada saya ingin menginterview saya tentang perkembangan usaha, tentang dunia jeans. Waktu itu pertanyaannya dikirim via email dan saya jawab spontan. Karena saya buka email dari handphone, ketika itu saya lagi, kalau nggak salah kalau lagi nyetir mobil ya, saya cek dan saya balas gitu. Di situ langsung saya balas. Saya coba balas dulu sempatkan karena pertanyaan juga nggak terlalu pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang mudah, dan saya bersifat spontan menjawab semua pertanyaan itu. Tidak ada dasar apa-apa. Di situ ada pertanyaan menyinggung tentang mau dibawa kemana sih PSD ke depannya? Apa sih yang dicita-citakan oleh seorang Peter Firmansyah dengan brand jeans PSD-nya? Saya menjawab seperti ini. PSD akan menjadi brand yang terkenal di Indonesia. PSD akan menjadi brand yang hype di Indonesia. Dan yang jelas, saya akan tur keliling dunia bersama PSD. Kebetulan waktu itu ada tur
di Amerika Serikat yang memang sedang dikagumi dan sedang diminati banyak orang, yaitu adalah turnya Vans ya, sepatu Vans. Vans membuat sebuah tour musik yang berjudul Vans Warped Tour. Saya bilang seperti itu, saya akan ikut Vans Warped Tour keliling dunia sama band-band terkenal yang saya suka. Dan pasti akan menjadi besar. Di situ, ketika saya menjawab pertanyaan itu, entah spontan begitu saya menjawab. Karena apa? Karena impian cita-cita saya memang seperti itu dari awal. Ketika si forum jeans tersebut mengupload dan memposting hasil interview saya, luar biasa, banyak pro dan kontra, banyak sekali yang mencaci maki saya. Saya bilangnya OKB, saya dibilang orang sombong, saya bilang takabur. Tapi jelas mungkin buat teman-teman yang mengerti dari sudut pandang berbeda, yang namanya impian bisa apa aja. Yang tadi saya bilang, bercita-cita setinggi bintang. Lu kalau mau menghayal, lu mau ngimpi, jangan setengah-setengah, yang luar biasa sekalian. Jangan kalau ngimpi cuma misalkan misalkan nih, dulu saya pernah seminar juga, ada yang saya pernah tanya, cita-cita lu apa sih? Ya, cita-cita saya ya serba cukup aja deh, yang penting segalanya cukup. Saya bilang jangan seperti itu, nanti asli loh, Tuhan akan kasih seperti itu. Maksudnya ya begitu aja, monoton gitu. Ya cita-cita harus besar, walaupun terkesan tidak mungkin. Tapi yang namanya menghayal ya jangan setengah-setengah. Kita harus besar sekalian, dan itu lumrah dan itu wajar. Siapa yang melarang kita menghayal, kita punya impian? Tidak ada. Oke, lanjut lagi tadi. Ketika interview saya diposting oleh forum tersebut, wah banyak sekali yang caci maki saya. Saya dibilang sombong, takabur, saya bilang wah banyak pro kontra lah. Ada di situ juga yang orang yang namanya cita-cita, mau ngomong apa aja ya terserah, ya nggak harus dibilang ini itu, wajar lah. Yang namanya cita-cita, yang penting apa adalah yang penting kita punya cita-cita. Dibanding orang nggak punya cita-cita sama sekali, itu yang menjadi masalah. Dan setelah berbulan-bulan interview itu diposting di websitenya, di halaman mereka, apa yang terjadi? Kalian tahu tidak? Setelah beberapa bulan, mungkin ada hampir kurang lebih setahun lah ya. Waktu itu interviewnya di tahun 2009 kalau nggak salah, saya juga lupa lagi ya. Tahun 2011, semua cita-cita, omongan yang secara spontan saya tulis di interview tersebut menjadi kenyataan. Sekali lagi, menjadi kenyataan. Gila nggak? Itu dasar cita-cita impian. Saya bisa endorse band-band luar negeri, saya bisa keliling dunia, dan yang terpenting adalah saya bisa ikut Vans Warped Tour seperti apa yang saya bilang di interview dan seperti apa yang saya cita-citakan. Itu dasarnya impian, bro. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi mungkin terjadi asal kita yakin. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, pelajaran baiknya, contoh yang baiknya yang harus kalian ambil dari pengalaman saya adalah tanamkan cita-cita dan impian di dalam diri kalian. Kenapa? Karena itu akan membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan, posisi yang kalian inginkan, walaupun nantinya jalannya tidak mudah, walaupun jalannya ada lika-liku, jelas pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat tidak akan mudah didapat. Sesuatu yang brilian, sesuatu yang bisa dibanggakan tidak akan dengan mudah kita lakukan. Pasti akan sulit, pasti akan susah, pasti akan banyak cobaan. Tapi itulah proses. Itu adalah proses. Kita harus berdarah-darah memperjuangkan impian kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, impian dan cita-cita harus kita perjuangkan. Seperti apa kata Nelson Mandela, "It's always impossible until it's done." Selalu terlihat tidak mungkin sampai ada yang melakukan. Zaman saya berjuang dengan PhD, hal yang tidak mungkin adalah
kita bisa menjadi brand internasional, bisa endorse band-band luar negeri, dan bisa jualan di luar negeri. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pada saat itu belum ada yang melakukan. Nah, ketika brand saya bisa melakukan, akhirnya kan bisa menjadi contoh untuk brand-brand lain. Akhirnya brand-brand lain mengikuti mengendorse band, mengikuti ikut event-event di luar negeri, ya kan? Itu ajaibnya impian dan cita-cita. Dan begitu pun dengan impian saya selanjutnya. Saya masih banyak impian-impian yang memang belum saya dapatkan, dan itu terus ditanamkan dalam diri saya. Itu terus diimpikan setiap saya tidur, setiap saya mandi, bahkan setiap dimanapun dan kapanpun saya terus impikan. Yang akhirnya juga saya ingin selalu menjadi desainer, saya ingin menjadi ini harus saya omongkan lagi ya, supaya jadi kenyataan lagi ya. Saya sangat bercita-cita ingin menjadi seorang desainer yang terkenal. Saya ingin mempunyai brand atas nama saya sendiri yang terkenal, bisa menjadi brand internasional dengan nama saya sendiri. Walaupun nama saya terkesan nama Indonesia, Peter Firmansyah, ada Firmansyahnya, tapi saya bangga dengan nama saya. Saya tidak akan malu. Di awal mungkin orang akan berbicara saya seorang yang terlalu percaya diri, overconfidence. Saya orang yang terlalu berambisi. Saya seorang yang terlalu yakin. Tapi itulah cita-cita dan impian saya. Saya yakin karena orang-orang hebat seperti Adidas yang ownernya juga namanya adalah Adolf Dassler, Adi Dassler. Dia juga berawal dari impian dan cita-cita. Seseorang menganggap dia yang terlalu gila dengan impiannya, terlalu gila berambisi dengan sepatunya. Tapi saat ini Adidas adalah merek yang terkenal, merek raksasa, merek hebat. Itu semua berawal dari impian, bro. Bukan semata-mata menjadi besar begitu saja, tapi ada impian dan cita-cita yang diperjuangkan oleh sang owner, oleh sang pencipta. Begitupun dengan saya pun akan memperjuangkan semua cita-cita dan impian saya agar menjadi contoh buat teman-teman semua. Kalau di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang saya selalu ingat, kutipan dari Nelson Mandela. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita melakukannya, semuanya mungkin. Dan orang akan percaya. Dan orang akan mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita capai. Itu terjadi. Itu semua terjadi. Dalam hidup saya, dalam perjalanan karir saya, dalam perjalanan bisnis saya, semuanya terjadi. Semua pengalaman-pengalaman saya ini memang terkesan ya banyak lika-liku, banyak rintangan, banyak cobaan. Tapi itu adalah proses. Itu adalah proses. Saya yakin semua orang-orang besar di dunia ini, semua orang-orang sukses di dunia ini tidak mendapatkan kesuksesannya dengan mudah. Tidak mendapatkan kebesarannya ataupun hasil yang mereka nikmati sekarang itu tidak dengan mudah. Pasti dengan berdarah-darah, pasti dengan perjuangan, pasti dengan kerja keras, ikhtiar, doa, dan semua suka duka ada. Begitupun dengan saya tetap memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita saya saat ini. Kapanpun, dimanapun, mau sampai saya tua, selama saya bernapas, selama saya masih hidup, saya akan terus mempunyai impian dan cita-cita yang harus saya perjuangkan. Itu. Oke, teman-teman, sekali lagi, mulai saat ini harus punya cita-cita dan impian, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terarah dan kita akan menjadi apa yang kita inginkan. Kita akan menjadi apa yang kita pikirkan, dan kita akan menjadi apa yang kita impikan. Keberuntungan datang bukan dengan begitu saja. Orang menganggap orang beruntung adalah hoki. Saya tidak percaya itu. Karena hoki adalah bakso tahu, bukan keberuntungan.
Keberuntungan datang karena kerja keras kita, karena doa kita, karena ikhtiar kita, dan karena kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan dan kita berikan kepada siapapun. Dan akhirnya membuat kita menjadi seorang yang beruntung. Begitupun juga dengan kalian, teman-teman yang ingin menjadi orang yang paling beruntung, kerja keras dan selalu berbuat baik. Saya pun saat ini akan selalu menanamkan sifat seperti itu. Saya akan selalu saya akan selalu tanamkan dalam diri dan menjadikan prinsip hidup saya harus selalu bekerja keras dan saya harus selalu berbuat baik. Supaya apa? Supaya saya hidup beruntung. Dan supaya apa? Supaya cita-cita dan impian saya semua menjadi kenyataan. Oke, di vlog keempat ini saya tidak akan banyak bertele-tele, saya tidak akan banyak terlalu lama berbicara, karena juga ada masukan dari teman-teman semua bikin vlognya jangan terlalu lama seperti itu. Insya Allah di next vlog berikutnya saya akan bahas tentang masalah lain. Oke, di vlog keempat ini cukup itu yang saya bahas tentang apa yang mendasar menjadi tujuan hidup kita, itu berdasarkan impian dan cita-cita. Mudah-mudahan setelah teman-teman semua cek dan nonton vlog yang keempat saya ini, setelah itu kalian punya cita-cita dan impian yang harus kalian perjuangkan. Siapapun kalian, apapun kalian pekerjaannya, walaupun kalian bukan anak-anak orang kaya, tidak kuliah di luar negeri atau tidak kuliah sama sekali, kalian bisa menggapai cita-cita dan impian kalian. Begitupun dengan saya. Contohnya adalah saya tidak kuliah di luar negeri, saya pun tidak kuliah, saya hanya lulusan SMA dan orang kampung, bukan orang kota. Tapi saya bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Saya punya cita dan impian yang sangat besar yang orang lain pun belum tentu bisa melakukan. Itu dasarnya impian. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah cek vlog keempat ini. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Saya hanyalah manusia biasa dan saya pun akan membuat dan berbuat lebih baik lagi ke depannya dan ke depannya. Terima kasih sudah cek vlog keempat ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran berharga buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi jangan lupa selalu bermimpi. Oke, bye.